Terkadang sebagai perempuan, aku sering mendengar komentar, "Jangan, kan lu perempuan," atau semacamnya. Sejujurnya aku bingung, apakah mereka benar peduli padaku atau meremehkan kemampuanku karena aku perempuan? Aku seorang mahasiswi yang juga bekerja sebagai karyawan swasta. Di kantor, aku sering mengalami sexual harassment dan seksis. Teman-temanku bilang untuk keluar dari kantor dan fokus kuliah. Tapi gimana caranya kalau uang untuk bayar kuliah aja nggak ada? Kadang-kadang aku berpikir, orang-orang yang melakukan sexual harassment dan seksis kepada mahasiswa yang kondisinya juga karyawan swasta tuh sebetulnya mereka tuh maunya tuh apa sih? Mereka tuh pernah nggak sih ngerasain beratnya ngelakuin dua kewajiban utama sekaligus? Dalam berpakaian, banyak hal yang harus dipikirkan selain bagus atau tidak. Karena kalau berpakaian terlalu terbuka, takut jadi korban catcalling. Iya sih benar. Dulu gue pas jalan di jalanan, banyak orang yang sering panggil pakai kata-kata yang gak enak di hati. Padahal kenapa harus gitu ya? Aku adalah tulang punggung di keluargaku, walaupun di kantor aku sering mendapatkan pelecehan seksual dan komentar seksis. Aku merasa berat untuk keluar. Oke. Ada masalah apa ya? Maksudnya kalau misalnya jadi tulang punggung keluarga, kerja di kantor, terus kenapa masih harus dapat komentar seksis juga ya dari atasan atau dari teman-teman kantor? Dan kasihan juga sih, maksudnya merasa berat untuk keluar. Dia kayak gak ada pilihan juga, harus membiayai keluarganya dengan kondisi lingkungan kantor yang juga gak mendukung sama sekali. Menjadi wanita karir dan seorang ibu adalah hal yang tidak mudah. Saya harus bekerja untuk membantu finansial keluarga dan mengurus anak. Tapi tetap saja, terkadang saya sering disalahkan, tidak dapat mengurus anak dan rumah tangga dengan baik. Menurut saya, jangan terlalu pedulikan apa kata orang, cukup jalani dan nikmati hidup ini karena hidup hanya satu kali. Setelah putus karena tahu pacarku selingkuh, tiba-tiba dia ngedeketin aku lagi dan ngajak balikan. Tapi nggak ada sedikit pun usaha dari dia. Dia malah ngancem untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh. Aku jadi nggak punya pilihan lain selain nerima dia lagi. Kalau menurut gue sih, dia tetap punya pilihan sih harusnya. Karena kan yang ngejalin nanti dia. Penghasilan udah oke, selesai S2 juga udah. Tapi di umur gue yang hampir 30 ini, gue belum punya pasangan. Terus gara-gara ini orang-orang di sekitar gue bilang kalau pencapaian gue itu sebuah kesalahan dan alasan atas situasi gue yang sampai sekarang belum punya jodoh. Nggak harus gitu sih mikirnya, karena ya mungkin stigmanya orang kebanyakan adalah menikah itu adalah sebuah goal. Padahal sebetulnya banyak kok kebahagiaan dan kesuksesan yang bahkan kamu nggak perlu nikah, kamu nggak perlu punya jodoh untuk kamu bisa bahagia. Cukup sulit bagiku untuk dapat bekerja lagi setelah aku rehat dari dunia kerja untuk menjaga anakku. Ada yang bilang mereka takut aku tidak cukup kompeten atau aku tidak akan fokus karena mengurus anakku. Tapi apakah benar bahwa aku tidak mampu? Mampu. Perempuan zaman sekarang mah apa juga mampu. Prioritas itu menurut saya bisa diatur, tapi memang perlu support system yang kuat dari keluarga. Sahabat setia selamanya.